Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ideo Gede Juda Arwibawa dari Prodi Informatika, Fakultas MIPA Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan differentiated services terhadap aplikasi multimedia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ayo kita ketahui dulu apa sih sebenarnya multimedia tersebut. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan juga media. Multi yang memiliki arti banyak, dan media memiliki arti perantara. Jadi, secara sederhana, multimedia dapat dikatakan memiliki arti gabungan dari media-media perantara seperti gambar, video, dan juga suara. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai aplikasi. Nah, menurut laman id.wikipedia.org, aplikasi sendiri merupakan suatu subkelas perangkat lunak pada komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi, kita gabungkan pengertian tadi, aplikasi dan juga media. Jadi, kita dapat katakan aplikasi multimedia merupakan sebuah perangkat lunak pada komputer yang dapat digunakan untuk memproses, membuka, dan memainkan konten multimedia. Oleh karena itu, pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hampir semua aplikasi yang ada di komputer maupun di mobile menggunakan atau memuat konten multimedia. Selanjutnya adalah contoh dari aplikasi multimedia. Nah, mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini kita tidak pernah terlepas dari penggunaan aplikasi multimedia dalam segala aspek kehidupan, dari segi penyampaian informasi dan juga komunikasi contohnya. Penyampaian informasi dan komunikasi kita menggunakan sosial media yang merupakan salah satu bentuk dari aplikasi multimedia. Dalam pengoperasiannya tentunya kita menggunakan internet untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, otomatis terdapat jaringan komputer yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, jaringan komputer itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bisa dilihat pada gambar di depan ya. Mengutip dari laman dewaweb.com, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan juga software. Nah, dalam berkomunikasi di sebuah jaringan, tentunya memerlukan sebuah pengenal, di mana untuk mengenali hal tersebut, digunakanlah sebuah IP address. Nah, apa sih itu IP address? IP address, menurut laman niagahoster.co.id, mengatakan bahwa IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari IP address itu merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP yang melakukan akses ke situsnya. Setelah kita tadi berbicara mengenai aplikasi multimedia, jaringan komputer, internet, dan IP address, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen dari jaringan internet itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan internet, membuat lalu lintas pada jaringan internet semakin kompleks dan dibutuhkan sebuah manajemen jaringan. Nah, salah satu manajemen jaringannya atau kita bisa sebut biasanya adalah QoS atau Quality of Service. Quality of Service merupakan peralatan-peralatan yang tersedia untuk menerapkan berbagai jaminan di mana tingkat minimum layanan dapat disediakan. Banyak protokol dan aplikasi yang tidak begitu sensitif terhadap network congestion, di mana file transfer protokol contohnya mempunyai toleransi yang besar untuk network delay dan terbatasnya bandwidth. Adapun parameter-parameter dalam melakukan quality of service ini, yaitu yang pertama ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar rentang frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Yang kedua, throughput. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang berhasil diamati di tujuan selama interval waktu tertentu dibagi dengan durasi interval waktu. Yang selanjutnya adalah jitter. Jitter adalah perubahan dalam latensi, penundaan paket atau perubahan waktu kedatangan. Yang terakhir adalah yang keempat adalah packet loss. Packet loss memiliki arti parameter yang menggambarkan kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dan yang terakhir, latensi.
Latensi adalah total waktu tunda paket yang disebabkan oleh proses transfer dari satu titik ke titik lain menuju tujuannya. Nah, salah satu model layanan dari quality of service adalah differentiated service. Differentiated service menyediakan suatu set perangkat, klasifikasi, dan mekanisme antrian terhadap protokol atau aplikasi-aplikasi dengan prioritas tertentu di atas jaringan yang berbeda. Differentiated service bergantung pada kemampuan edge dari router untuk memberikan klasifikasi dari paket-paket yang berbeda tipe melewati jaringan tersebut. Nah, ada pun beberapa penerapan dari differentiated of service yang saya baca. Yang pertama, mungkin bisa dilihat pada slide ya. Saya akan bahas satu persatu dari penggunaannya terhadap aplikasi multimedia. Yang pertama, di tahun 2018 dilakukan oleh Fadilah, di mana jurnal tersebut berjudul Design QoS Differential. Yang pertama adalah Fadilah pada tahun 2018, di mana penelitian ini menggunakan Quality of Service Differentiated Service dalam melakukan manajemen pada jaringan MPLS atau Multi Protocol Label Switching. MPLS adalah teknologi jaringan forwarding data dengan memberikan label atau label yang diletakkan pada IP address router. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode DiffServe yang bertujuan untuk melihat kualitas layanan transfer data berupa video streaming secara real-time, di mana hasilnya bandwidth yang dibutuhkan klien agar video dapat ditampilkan dengan baik, maksudnya penambahan bandwidth. Selanjutnya adalah Maharta Muhadi dan Mayasari tahun 2015. Di sana mengatakan bahwa differentiated service adalah metode di mana paket yang akan dikirimkan diberikan prioritas di jaringan. Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh pada penelitian, bisa disimpulkan MPLS Differentiated of Services yang memiliki nilai MOS tertinggi. Jadi, bisa pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa MPLS Differentiated Service memiliki kinerja yang paling bagus. Selanjutnya, penelitian oleh Gagani dan juga Abdel tahun 2010, mana mereka melakukan penelitian metode differential service pada aplikasi multimedia video conference, di mana pada penelitian ini telah diaplikasikan quality of services video conference pada traffic H323 dengan menggunakan metode differentiated services dan berhasil mengukur pengaruh besarnya throughput paket ketika jaringan dalam keadaan congested atau sesak serta dibebankan delay juga jitter. Selanjutnya adalah Fitri Yamin dan Aksara tahun 2017. Pada penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan terhadap kualitas layanan dari MPLS dengan menggunakan dua jenis model quality of service yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan quality of service transfer data video streaming dalam jaringan MPLS. Dari hasil perbandingan nilai parameter, didapat kesimpulan bahwa integrated service ternyata memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode differentiated services untuk diterapkan pada jaringan MPLS. Nah, permasalahan koneksi seringkali dianalogikan sebagai permasalahan bandwidth dan dijawab dengan peningkatan bandwidth. Nah, dengan penerapan quality of services, maka akan dapat diberikan jaminan layanan kepada aplikasi yang dijalankan oleh end user. Melalui adanya quality of service ini juga nantinya dapat dilakukan kontrol dan fungsi manajemen pada jaringan. Nah, salah satu yang dapat dilakukan itu dengan menggunakan metode differentiated services. Terima kasih.